kita agak bersabar sedikit ya, karena ini kan peristiwa penting ya. Jadi kita acara sinode, mungkin teman-teman akan bergabung, dan sebenarnya kita sangat mengharapkan sebanyak mungkin umat kita hadir di dalam pertemuan sinode ini. Kita bersabar, boleh sambil ngobrol-ngobrol juga, ya kan? Sudah lama tidak ketemu, Bu Hendro, Bu Budi. Pak Osman, kemarin kan saya ke Papua. Ya, betul. Aman ya Bu ya, Papua ya? Aman. Menjumpai Clement. Ya. PDKK-nya gimana hari Rebu? Ya, baik-baik aja online. Masih berjalan. Kakak bikin sinode juga atau gimana? Kategori apa? Enggak sih. Tidak ya? Enggak. Semua kan di lingkungan, Pak. Balik ke lingkungan masing-masing. Ada apa namanya? Ada kategorial juga. Tapi Ada. mungkin mereka tidak melakukan. Di tempat kami hujan loh, di tempat Bapak Ibu hujan nggak ini? Oh, Gerimis, Pak, di tempat saya. Gerimis, ya. ini di kamar saya nggak hujan, Pak. Hujannya Pak Heru ya. Hasto tadi sudah masuk, tapi kok. Ada Pak. Oh, oke. Okay. Siapa? Pak Hasto pakai HP ya, namanya HP. Oke. Okay. Iya. Komputernya namanya HP, Pak. Hasto tadi izin sebentar, Pak, masukin jemuran. Jan. Keluarin dong. Lain bisa menyusul. Saya lihat masih ada 15 screen ya. Ini apa namanya, di luar perkiraan, di luar dugaan sebenarnya, serius. Ini di luar dugaan karena pertemuan kita tidak pernah kurang dari 20. Jadi sementara ini adalah hal yang sangat penting hari ini, dan saat ini kita mulai memasuki masa Advent, bulan keluarga, pertemuan keluarga, dan pertemuan keluarga oleh Keuskupan Agung Jakarta dan juga paroki itu digantikan dengan pertemuan sinode di lingkungan. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita masih menyusul sehingga bisa benar-benar berbagi dalam pertemuan ini. Selamat sore Bapak Ibu terkasih dan OMK. Yang saya kaget ya OMK kayaknya nggak ada yang join. Saya harus, oh oke, ada Fiona. Sorry Fiona ya, OMK. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Sore ini seperti tadi saya katakan, kita mulai
berbincang-bincang, sharing pengalaman iman dalam terkait dengan sinode. Mas Tommy, tolong dilanjutkan dengan slide berikutnya. Sinode itu berjalan bersama. Ini saya kira luar biasa. Sinode itu kali ini dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun lebih, ya, atau 3 tahun. Nanti akan ada di Roma atau di Vatikan itu 2023. Tapi dimulai dari basis yang paling rendah, dari keuskupan, baru nanti konferensi wali gereja, baru regional, benua, baru ke Vatikan di 2023. Di Keuskupan Agung Jakarta, kita diminta melalui paroki di basis paling rendah, diminta juga membicarakan, sharing pengalaman iman, dan Bapak Suci Paus mau mendengarkan seluruh umat. Jadi ini sinode artinya, atau sinodal itu berjalan bersama. Jadi kalau kita berjalan bersama, diharapkan semua umat, dan kita di lingkungan khususnya, semua kita penting, semua kita sama. Tidak ada yang lebih penting satu dari yang lain. Jadi diharapkan bahwa kita bisa berjalan bersama-sama. Karena itu gereja ingin mendengarkan suara umat Allah, mulai dari komunitas lingkungan, paroki, dan seluruh umat aktif maupun yang tidak aktif. Jadi umat yang aktif maupun tidak aktif diharapkan bersuara sehingga gereja bisa mendengarkan. Ya, jadi di lingkungan kita akan mulai pada hari ini. Nanti kalau kita tidak bisa selesai, kita barangkali pikirkan nanti pertemuan yang kedua. Tema sinode tahun ini adalah next ya, Pak Tommy. Demi terwujudnya gereja yang sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Nah, pertemuan sinode ini di lingkungan kita akan kita lakukan dalam suasana ibadah, ya. Karena itu saya minta dari seksi liturgi kita, Pak Hasto, untuk memulai pertemuan kita ini. Silakan Pak Hasto. Terima kasih Pak Usman. Jadi seperti tadi telah diuraikan Pak Usman, bahwa pada tahun ini biasanya saat Advent ada kegiatan bulan keluarga. Jelas barangkali ya Pak Hasto ya. Gimana Pak? Kurang jelas ya? Yang lain cukup jelas kan suara Pak Hasto? Oh. Jelas, Jadi, Pak. jadi biasanya ada 4 pertemuan ya kalau di masa Advent. Tapi untuk kali ini sinode kita putuskan mungkin 2 kali ya Pak Usman. Dan rangkaian acara tata ibadah, percakapan rohani atau sinode, mungkin slide-nya Mas Tommy. Ya, itu nanti ada lagu pembukaan, terus nanti doa Veni Creator Spiritus, pembacaan kitab suci, hening sejenak, percakapan rohani. Nah, ini nanti di percakapan rohani ini mungkin yang akan banyak terjadi komunikasi. Doa Ad Sumus Sancte Spiritus dan lagu penutup. Jadi mungkin agak sederhana ya. Mari kita mulai dengan lagu pembukaan.
Pakai slideshow aja, Mas Tommy. Kita sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta.
Kita mulai dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhilah dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Dikau sabta karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, kau pergandakan bahasa. Sinari hati kami, sinari hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau, Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus, penghibur kini dan sepanjang masa. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Yesus memanggil para murid. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita masuk
Bapak Ibu dan OMK yang terkasih, sebelum kami serahkan waktu ke fasilitator yang akan memandu percakapan rohani sinode, sebelum pertemuan ini saya tadi sempat mendengarkan penjelasan dari Romo Yus perihal sosialisasi sinode Keuskupan Agung Jakarta. Yang perlu saya highlight waktu itu, salah satu yang penting, bahwa tadi juga sudah disebutkan bahwa sinode ini ada tahapannya dan puncaknya di tahun 2023 di Gereja Universal, nanti di Vatikan. Jadi pada kesempatan ini adalah salah satu tahapan di lingkup terkecil di tingkatan lingkungan. Jadi pada kesempatan malam ini kita atau suara kita akan dibawa ke Bapak Uskup, ke Bapak Paus di Vatikan melalui Bapak Uskup. Jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman OMK, mari kita jangan ragu-ragu, jangan malu, jangan takut untuk bersuara, supaya suara kita juga bisa didengar oleh para uskup dan juga tentunya oleh Bapak Paus di Vatikan. Itu saja dari saya. Monggo kami serahkan ke fasilitator, Mas Heru atau Om Anton. Baik, terima kasih Pak Desto. Selamat sore Bapak Ibu, OMK, anak-anak. Sore. Selamat sore. Terima kasih, berkah dalam. Meskipun kita hujan-hujan, tetapi tetap semangat. Ini yang saya harapkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Pak Ketua Liturgi kita tentang sinode. Saya tidak akan mengulang lagi, tetapi saya ingin langsung ke materinya. Jadi saya bersama Pak Heru sebagai fasilitator hanya mengajak ya umat untuk bisa menjawab panggilan Paus yang diterjemahkan di dalam kegiatan KAJ melalui uskup kita yang diteruskan kepada umat dengan cara sharing rohani. Nah, ini konteksnya sharing rohani tadi. Ini karena penting Bapak Ibu, karena yang paling penting bukan isunya harus bagus-bagus atau tidak, tetapi bagaimana kenyataan yang dirasakan oleh Bapak Ibu sebagai umat. Karena bacaan Lukas 6, 12, 19 ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Bahwa Yesus memanggil 12 rasul. Dalam konteks zaman sekarang, sebenarnya kita pun sebenarnya para rasul yang dipanggil untuk menjawab panggilan Yesus sendiri, yaitu ikut menyelamatkan dunia. Melalui karya kita, melalui kehidupan kita, melalui semua. Nah, maka saya hanya langsung saja. Ya, nanti monggo silakan Bapak Ibu harus terlibat aktif. Setiap orang mungkin 3-5 menit boleh. Monggo. Yang pertama untuk tema 1 tentang sinodalitas. Pak Anton bisa dengar nggak Pak Anton? Ya Pak. Minta supaya umat kita buka screen semua lah, jadi supaya terlihat. Karena ini kan kita kan bersinode, jadi bertatap muka gitu loh. Jadi supaya screen-nya itu dibuka, dan ini akan dibuat catatan juga nanti oleh Bu Rina dan Bu Lucia ini, dan dari percakapan rohani kita akan dibuat tulisan dan disampaikan secara resmi ke Keuskupan Agung Jakarta. Ya, jadi tolong supaya screen-nya itu terbuka, kita bertatap muka, terlihat kita partisipatif dalam sinode ini. Itu aja Pak Anton. Jadi suasana tolong kita bangun, ini suasana sinode gitu ya. Jadi sharing rohani, sharing pengalaman iman di lingkungan kita. Maaf Pak Ketua, saya tadi menutup karena mau minum. Ya, setuju.
Boleh Bapak sambil Ibu, minum, nggak apa-apa. ya, Boleh sambil itu, minum. Pak Jadi saya Osman. tutup sebentar. Bapak Ibu, Ini santai ya monggo. Mas Anton ya. Nggih. Serius tapi santai. Ya betul, Ya. Pak Heru. Sip. Yuk. Jadi minta tolong untuk Bapak Ibu OMK tadi ajakan Pak Osman untuk membuka kamera ya, on kamera. Monggo silahkan ditanggapi. Langsung saja ya Pak Heru ya. Di tema Monggo, 1 yang monggo. kita angkat tentang sinodalitas dalam gereja. Bapak Ibu, monggo langsung saja nanti saya berikan kesempatan ya, saya kasih semacam pertanyaan atau pembantunya untuk sharing. Bapak Ibu, sejauh mana yang Bapak Ibu rasakan komunikasi antara imam Romo dengan umat paroki Durensawit, terutama di lingkungan Vincentius misalnya. Apakah ada kerjasama dan saling menghargai serta mendengarkan? Pertanyaan 1 itu dulu ya Pak Heru ya. Nanti bisa saling itu. Monggo Bapak Ibu, apakah Romo yang Bapak Ibu rasakan? Silakan 3-5 menit. Romo itu komunikasinya baik dengan umat di paroki Durensawit, Santa Ana, atau khususnya di lingkungan. Monggo silakan. Ada kerjasamanya enggak? Atau Romonya misalnya ini memang penting. Masukan dari umat penting seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi. Kalau mengatakan, wah ada kerjasama Romo sering ini, monggo. Kalau misalnya, oh enggak, Romonya enggak mau dengerin umatnya, terutama umat Vincentius, ya monggo. Silakan, nanti akan disampaikan oleh notulen. Ditulis. Monggo, silakan. Begitu ya Pak Heru ya? Ya mungkin nunjuk siapa Pak Anton, silakan nanti satu-satu mungkin bisa ditanya. Oh gitu. Oh lah. Dan Kan langsung, beda-beda mungkin kan. Iya, tapi kalau Pendapatnya saya sih beda-beda. lebih senangnya sebenarnya Pak Heru. Oh, Nah, aku monggo saja. ikut di dalam sharing rohani gitu loh, maksud saya gitu. Kalau aku sih harapanku biar umat juga aktif, nggak harus ditunjuk oleh Ya, kita. kalau ada yang langsung juga nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang malu-malu. Monggo Bapak Ibu, silakan. Malu-maluin loh. Apakah menurut Bapak Ibu, Romo, santai saja ya Bapak Ibu, ini nggak dinilai, wah nanti kalau jelek-jelekin Romo, enggak, bukan. Jadi ini untuk pemetaan masukan umat untuk sinodalitas ya, untuk KAJ. Monggo silakan. Bu Sagala mungkin komunikasinya sudah saya sebut nih karena tadi on mic tadi sebentar. Saya coba ya. Oh, monggo Pak Wayanto, matur nuwun Pak Wayanto akan didengarkan kita. Monggo Pak. Selamat 3-5 menit ya, monggo. Ya. Komunikasi baik. Cuman catatannya kunjungan Romo ke lingkungan itu yang menurut saya sangat kurang dan itu dibutuhkan. Itu ya. Itu sih menurut saya. Jadi bukan soal komunikasi, tetapi juga kunjungan. Nah, dalam kunjungan itu tentu Romo akan tahu situasi konkret umat daripada hanya laporan dari pengurus lingkungan misalnya. Gitu aja sih menurut saya. Luar biasa. Terima kasih Pak Wayanto. Jadi nanti akan disampaikan, ditulis oleh notulen ya. Monggo nanti Bu Rina dan Bu Lucia. Jadi intinya komunikasinya sudah baik, cuman kurang di dalam hal menyapa secara langsung di lingkungan, umat di lingkungan. Terima kasih. Monggo, yang lain. Santai aja ya Mas Heru ya. Kita iya, ya. Tadi istri saya tuh bisik-bisik katanya kurang. Wah, kurangnya di mana? Nggak tahu. Monggo, terima kasih Pak Wayanto. Yang lain, monggo Bapak Ibu. Tapi saya rasa ini kan kita sedang mengalami pandemi ya. Sudah hampir 2 tahun. Sebelum pandemi kita kan dikunjungi Romo setahun sekali ya. Datang ke lingkungan, mengadakan misa, bertatap muka dengan warga lingkungan gitu. Ini karena pandemi ya kurang memang. Kita juga takut Romo tuh kena COVID juga. Karena jadi Romo tuh susah gitu. Jadi kita juga melindungi dia gitu. Tapi sebelum pandemi sih kita dikunjungi Romo setahun sekali, paling sedikit
Malah kadang-kadang setahun 2 kali ya, kalau nggak salah ya. Enggak deh. Enggak. Maaf, boleh saya salah dulu ya, supaya nggak terjadi saling apa gini ya. Jadi yang perlu diungkapkan di sini adalah menjawab pertanyaan dari fasilitator. Maaf aja ya, Bu Hendru. Ya, nggak apa-apa. Saya jangan menanggapi pernyataan atau statement dari yang ada di sini. Jadi malah nanti kayak apa ya, bolak-balik nanti. Jadi benar ya, intinya gini, kita jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Karena ini nanti itu enggak dilaporkan di paroki, tapi langsung ke uskupan. Dari keuskupan nanti dibawa ke tingkat selanjutnya. Tadi Pak Usman udah nyebutin nanti di kontinental atau di Asia, terus nanti puncaknya nanti di universal atau di Vatikan. Begitu. Begitu ya. Saya rasa nanti fasilitator juga bisa tolong aja kalau saya tambah sedikit aja. Jadi yang kita rasakan sebenarnya ya, atau yang kita alami. Jadi ini tidak kita menilai juga, tidak benar salah juga gitu ya. Malah tadi dari pertanyaan Pak, dan sebenarnya kita tidak harus menjawab pertanyaan Pak Anton, tetapi peranan klerus itu seperti apa di paroki kita. Jangan-jangan semua ditentukan klerus ya, dari klerus sentris, dari pastor sentris gitu ya, atau malah umat atau pengurus paroki yang lebih berkuasa gitu. Jadi ini sebenarnya yang dilihat gitu. Dalam kan konteksnya dalam berjalan bersama itu, bahwa semuanya sebenarnya penting, setara ya. Jadi konteksnya itu. Jadi soliditas gereja, soliditas paroki kita seperti apa gitu ya, dari konteks hubungan imam dan umat. Itu tadi yang sebenarnya yang diangkat oleh Pak Anton, yang dicoba difasilitasi oleh Pak Anton, dan saya kira kita masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri ya, atau ya apa yang kita rasakan. Nah, itu saya kira itu yang perlu kita sharingkan. Dan kita mau mengungkapkan secara jujur, bukan salah benar ini, tidak ada salah benar. Jadi kita ungkapkan saja, semua kita catat, dan tentu ini nanti ya dari lingkungan kita, pengalaman lingkungan kita. Itu ya kurang lebih. Saya kira itu Pak Anton. Baik, terima kasih Pak. Semakin diingatkan Bapak Ibu, jadi saya ingatkan sekali lagi, di awal sebenarnya kita sharing rohani, jadi bukan diskusi. Kalau diskusi itu mencari sebuah kebenaran, tetapi ini sharing rohani, berarti yang saya rasakan seperti ini. Berbeda dengan yang lain nggak apa-apa, nggak usah ditanggapi. Yang saya rasakan Ibu ini seperti ini, yang dirasakan Bapak ini disampaikan saja. Itu ya, mungkin supaya lebih jelas lagi nanti Pak Heru lebih mudah lagi ya untuk selanjutnya. Baik, yang kedua Bapak Ibu, tentang kebijakan Romo. Apakah sudah memperhatikan orang miskin, difabel, OMK, lansia, atau kaum perempuan misalnya, yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Anton, kalau boleh ada berapa poin di Pak Anton itu? Boleh diungkapkan aja dulu. Oh ya. Nanti umat kita menanggapi atau memberikan sharing pengalaman imannya, yang mana terserah aja dari poin-poin yang Pak Anton coba gali dari kita. Oke, baik, Bapak Ibu. Oke, saya share sebentar. Akan lebih mudah ya. Mungkin ini saya share dulu ya. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Ya. Monggo. Jadi biar menanggapi yang kedua tadi tentang kebijakan. Kayaknya kecil ya tulisannya. Ya, tulisannya yang besar aja. Iya, kurang gede Pak. Oke. Dibesarin sendiri bisa kok itu. Bentar. Bisa Pak. Bentar. Zoom, di Zoom. Di Zoom sendiri aja. Udah cukup. Tentang kebijakan, apakah sudah memperhatikan
orang miskin, difabel. Kemudian yang ketiga, silakan Bapak Ibu nanti menyampaikan apakah paroki kita itu rukun. Kalau misalnya ada konflik, ada nggak yang memisahkan satu dengan yang lain? Dan kalau misalnya ada konflik, kira-kira penyebabnya apa? Dan apa yang telah dilakukan untuk membuat damai? Itu aja. Monggo, mungkin biar semuanya langsung ya Pak Usman ya. Ya, jadi ya, mau di silakan sharing yang yang menanggapi mana, yang mana pengalaman gitu ya. yang mana, intinya adalah soliditas dalam gereja gitu ya. Jadi ya Pak Usman. Ya. Jadi intinya nomor 1 tentang komunikasi, yang kedua kebijakannya ya sudah memperhatikan orang miskin, apakah sudah ada, kemudian apakah paroki kita itu rukun, ya tidak ada konflik, dan kalau ada konflik apa kira-kira penyebabnya dan apa yang sudah dilakukan untuk membuat damai. Monggo Bapak Ibu. Fasilitatornya hanya menyampaikan aja ya. Mas Anton. Monggo Pak, monggo. Untuk nomor 3 ini Ya. rasa ya. Kalau dilihat skupnya kan paroki. Itu problemnya, sedangkan paroki itu terdiri dari wilayah-wilayah yang begitu luas. Jadi bagaimana misalnya kami ini tahu tingkat paroki, ya kebersatuan paroki, misalnya kerukunan paroki, mungkin lebih tepat tingkat lingkungan karena kita hidup di lingkungan. Hanya itu saja sih saran saya. Karena kalau harus menjawab tingkat paroki, bagaimana saya tahu? Gitu. Problem apa di paroki yang saya tahu? Mungkin pengurus-pengurus level paroki yang tahu. Itu aja sih menurut saya. Ini hanya apa Pak. Ya, terima kasih Pak Yanto. Nggak apa-apa Pak Yanto. Jadi ini bisa dikembangkan sejauh mana di lingkungan kalau misalnya bisa ada, ke lingkungan juga sama ya. Nggak apa-apa, boleh. Saya hanya mau yang saya rasakan ya, mungkin tidak perlu didebat. Yang saya rasakan begini, misalnya terjadi dalam satu keluarga di lingkungan kita nih, orang tua yang sudah sepuh berantem dengan anaknya. Itu ketika saya mencoba menghubungi salah satu pengurus begitu, saya tidak melihat follow up-nya. Dan ini akhirnya RT terlibat di dalamnya. Itu saya tidak perlu menyebutkan. Ini share ya sejauh. Betul Pak. Ya nggak apa-apa. Betul Pak Yanto. Ya. Jadi itu. Jadi menurut saya kerukunan kita sebatas liturgi deh. Kerukunan kita, komunikasi kita sebatas liturgi. Itu yang saya lihat. Tapi belum sampai pada oh si Ani punya masalah ini, gimana kita selesaikan, misalnya begitu. Itu hanya yang saya alami. Yang saya alami belum tentu dialami oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Rohani. Monggo yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu didiskusikan. Monggo Bapak Ibu. Ini sharing iman Pak Wahyanto terhadap pertanyaan 1, 2, 3, 4 bagi kita. Monggo yang lain, silakan Bapak Ibu. Saya mau sharing Pak Anton. Monggo Pak Osman. Ya, ini yang poin nomor 2 ya. Kalau kita lihat paroki kita banyak program-program yang mendukung mencoba membantu orang miskin ya. Ada PSE, ada program-program banyak di sana ya. Dan kita di lingkungan juga didorong gitu ya, coba melihat umat yang ada di lingkungan kita yang bisa dibantu oleh gereja dengan program-program yang ada itu. Nah, sayang sekali kalau menurut saya persyaratan yang dibuat itu kok sedemikian birokratis gitu ya. Jadi misalnya harus ada surat miskin.
minta KTP apa segala macam gitu ya. Jadi bahwa harus ada apa namanya itu saya lupa, miskin apa gitu ya, ada berapa kriteria gitu. Nah, kalau kita gereja mau hadir dalam kasih, seharusnya kita tidak membuat stigma miskin kepada umat kita. Nah, ini sangat menyedihkan menurut saya ya, dan sampai sekarang ini saya nggak tahu apakah kelihatannya belum ada juga solusinya. Jadi apa namanya, kalau ada mau mengajukan bantuan itu harus ada surat keterangan itu gitu ya. Itu kan stigma yang tidak Kristiani menurut saya dan tidak Katolik menurut saya itu, kalau harus membuat pernyataan miskin dulu baru bisa dibantu oleh gereja. Secara real lingkungan, umat di lingkungan bisa melihat umatnya yang layak dibantu gitu. Jadi kenapa harus ada surat keterangan miskin gitu ya. Jadi saya rasa ini sesuatu yang apa namanya cukup menyayat hati ya, sebagai apa namanya gereja yang berbelas kasih, ada programnya tetapi justru membuat stigma. Ini pengalaman saya, dan ini saya kira yang sampai saat ini saya nggak mau mengajukan seseorang dari lingkungan kita karena saya tidak mau menstigma dengan surat miskin itu tadi. Mudah-mudahan saya tidak salah, tidak berdosa dengan begitu ya. Ada yang layak dibantu, tetapi misalnya harus membuat dulu surat keterangan miskin. Saya nggak tahu nih, saya rasa itu pengalaman. Dan mudah-mudahan itu gereja mendengarkanlah. Terima kasih Pak Wahyanto, terima kasih Pak Usman. Semoga dengan sharing iman ini, suara umat itu didengarkan. Nah, sebenarnya kan tujuannya ini. Monggo, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Fasilitator itu enak ngomongnya sedikit, hanya mengantar. Gitu ya Pak Heru ya? Iya. Monggo, Bapak Ibu. Untuk saya Pak Ya, Bu. Anton. Monggo Bu Hendro, nomor berapa? Silakan. Kok Bu Hendro toh? Siapa? Sorry. Bu Budi, non sewu. Maaf. Non sewu Ibu. Mengenai kebijakan pastoral yang nomor 2, memperhatikan orang miskin. Menurut saya kegiatan yang baru saja dilakukan mengenai Yesus Tunawisma, apakah itu tidak minimal dipakai untuk keperluan orang miskin ya? Itu pertanyaan hati saya. Baru saja kita menjalankan Yesus Tunawisma, kan? Apakah itu tidak dipakai untuk memperhatikan orang miskin? Lalu kelompok lansia. Paroki sudah punya kelompok lansia apa namanya itu? Kelompok komunitas apa? Ada pengurusnya, ada susunan pengurus. Jadi paroki cukup ya. Indikasinya cukup memperhatikan untuk kelompok lansia. Kelompok perempuan, ada Santa Monica. Di situ juga ada pengurusnya. Dan kegiatannya juga macam-macam karena salah satu eyang saya itu ada di Santa Monica. Mereka juga berusaha, kalau ada kegiatan, berusaha mengisi kas Santa Monica. Saya kira paroki cukup memperhatikan umatnya, dari miskin, difabel saya tidak
memperhatikan, terpinggirkan, apalagi OMK. OMK banyak sekali kegiatannya. Lansia, yaitu tadi, lansia mempunyai komunitas sendiri di paroki, juga ada susunan kepengurusan ada. Kalau perempuan, ada komunitas Santa Monica. Memang mungkin masih banyak kekurangan ya. Paroki masih banyak kekurangan. Tapi cukup kok. Cukup bisa mewadahi macam-macam warganya dengan strata yang macam-macam itu tadi. Begitu saja, Pak Anton. Terima kasih, matur nuwun, Bu Budi. Monggo, matur nuwun. Itu saya kok ya. Saya juga ingin nomor 1. Monggo. Rukun itu di mana tadi? Nomor berapa 3, ya? Ibu. Rukun nomor 3. Rukun itu nomor 3. Nggih. Kemarin baru saja paroki merayakan ulang tahun. Ada bentuk panitia, kalau tidak salah malah panitianya dari Bintara. Tapi juga ada OMK, ada itu. Apa itu tidak menunjukkan kerukunan ya? Kegembiraan mereka, rukun, bersatu, gembira. Wah, kalau konflik itu ya konflik kecil saya kira. Cuman ya apa tidak lebih baik jangan melihat kekurangan, tetapi melihat hal-hal yang positif. Oke lah kekurangan ya. Siapa yang tidak punya kekurangan toh? Cuman itu saja, Pak. Terima Anton. kasih, terima kasih. Makasih Bu Budi, matur nuwun sharing rohaninya. Monggo, Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau menyampaikan. OMK juga boleh. Nah, ayo OMK, itu ada itu nomor 2 itu ada. Nah, gimana? Maka OMK merasa diperhatikan gitu atau enggak atau apa, monggo silakan. Bapak Ibu yang lain. PMK yang mau ngomong tuh. Monggo, Pak. Saya boleh. Saya menulis tapi ngomong juga ya. Oh, enggak apa-apa, Felicia. Enggak apa-apa. Silakan. Oh, ya. Tidak tahu ini masuk kemana. Mungkin bisa masuk ke nomor 3. Saya cuma mau mengatakan, menyampaikan isi hati saya, apa yang saya rasakan, bahwa saya kan belum lama di Jakarta, baru 5 tahun itu. Tahun 2017 saya datang ke Jakarta Timur, ke Duren Sawit, saya pindah, saya bergabung di lingkungan Santa Ursula. Yang saya rasakan itu saya sangat diterima begitu. Jadi saya datang itu begitu ramahnya para pengurus, begitu ramahnya umat merangkul saya. Memang kebanyakan di sana lansia, jadi tidak ada yang seumuran saya. Tapi saya merasa sangat gembira bergabung di Santa Ursula itu. Itu yang rasakan. Saya baru datang langsung dirangkul, diajak begitu. Lalu waktu kemarin saya pindah ke sini November, ternyata saya merasakan yang sama juga. Jadi saya WA Pak Osman, langsung saya disapa oleh Pak Osman, saya disapa oleh Bu Desi, Bu Rina, dan sebagainya. Jadi kesan saya 2 kali saya pindah lingkungan, saya hadir bergabung di lingkungan itu, lingkungannya orangnya sangat ramah-ramah, saya bisa join, saya bisa bergabung. Jadi saya tidak tahu ini masuk kemana, tapi sebagai umat yang baru, tentu sangat menyenangkan merasakan 2 kali pengalaman ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Lucia. Itu bisa masuk ke poin 3 ya, rukun kita ya, dirangkul ya gitu. Tapi Mas Heru jangan merangkul.
Ya, artinya Bu Lucia terima kasih bahwa menilai ini kan, memberikan masukan bahwa pengurus paling tidak care gitu ya Bu Lucia ya sama umat yang baru. Saya dulu juga sama masuk di sini tahun 2004 ya, kalau nggak salah nama Bu Budi tadi ya. Saya diajak, ayo ikut KOR, ikut apa dulu masih ada. Ya, itulah gambaran lingkungan kita. Begitu saja Bapak Ibu, mungkin waktunya saya cukupkan. Mas Heru nanti masih ada dari fasilitator kedua yang sungguh sangat inspiratif dan luar biasa. Saya serahkan ke Pak Heru. Monggo Pak Heru. Ya, selamat malam. Ini saya meneruskan Pak Anton ini untuk tema yang kedua. Tema kedua itu adalah umat Katolik terlibat dan bersuara di tengah masyarakat. Nah, ini mungkin sebagai panduan pertanyaan-pertanyaan ini sangat ringan. Tidak mungkin bisa di-share screen-nya. Gimana caranya? Udah. Gimana caranya? Sebentar. Buka pertanyaannya dulu. Ini. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah Mas Heru kelihatan. Nah, ini ada subtema 1 sama subtema 2. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah ingin melihat bagaimana keterlibatan umat Katolik itu di tengah masyarakat, bertetangga, kemudian kenapa umpamanya tidak ikut serta, itu pasti ada alasannya. Kemudian untuk yang subtema 2 itu adalah untuk mencari tahu bagaimana umat Katolik itu ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk pertanyaan subtema 1 itu bisa kita gali pertanyaan-pertanyaan, apakah Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan RT RW atau di komplek. Nah, mungkin bisa diceritakan contohnya apa, kemudian apakah kegiatan tersebut itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nanti bisa diceritakan juga, kemudian apakah kalau Bapak Ibu belum pernah atau tidak pernah atau jarang ikut mengikuti kegiatan RT, RW atau di komplek atau dimanapun, pasti ada kendalanya. Mungkin kenapa? Apa karena kita minoritas ataukah mungkin macam-macam lah. Monggo saja Bapak Ibu yang share di sini, tidak ada yang itu tadi kita hanya ingin melihat mungkin dari paroki sejauh mana keterlibatan umat Katolik itu di tengah masyarakat. Monggo, ada yang mau share? Bapak Ibu, silakan. Saya pernah, Mas Heru. Monggo, silakan. Mengikuti kegiatan RT. Monggo, Pak Ito. Pada waktu malam 17 itu apa biasanya namanya? Malam tasyakuran ya kalau di sini itu. Di kampung saya namanya itu malam tirakatan. Dan saya senang, sangat senang sekali bisa berkumpul di satu halaman atau di lapangan
Jadi waktu itu kita berkumpul menjelang atau malam 17-an. Jadi tanggal 16 malam. Dan senangnya pada waktu itu saya sungguh merasakan, karena saya di sini sebagai orang yang ya seperti tadi katakan Mas Heru, minoritas ya. Jadi kita juga merasa bagaimana ya? Ya kita hanya ngikut aja, dalam artian apa acara-acaranya dan seterusnya mungkin sesuai dengan apa yang telah direncanakan panitia. Dan yang paling saya katakanlah, bisa saya katakan suatu apa ya, bagi saya keharuan dan seterusnya. Jadi pada waktu itu ada satu doa, biasa kan ya dalam acara pasti ada doa. Dan bapaknya itu minta izin sama saya. Saya doakan dengan cara Islam. Wah, itu pun saya dengar, oh ya silakan Pak. Saya sungguh merasakan sesuatu kehormatan dan saya agak ya, aduh, dalam hati juga, wah ini keharuan juga. Ternyata kita bisa diterima. Dan saya merasakan itu sungguh suatu pengalaman yang sangat menyenangkan. Ya itu aja Mas Heru. Ya, matur nuwun Pak Hasto. Ada mungkin pengalaman lain dari ibu-ibu yang pasti banyak pengalamannya ini untuk di lingkungan RT, RW, komplek. Monggo. Ini bebas merdeka kok ini kok. Iya, pas itu juga tentang kemerdekaan Pak Heru. Baik, saya lagi. Pak Bu Budi. Pak Heru. Pengalaman saya paling dekat yang saya alami mengenai keguyupan RT, RW itu waktu almarhum Seto meninggal. Saya seperti digendong saja sama Gusti, tidak perlu mengerjakan apa-apa kamu, kowe tak gendong aja. Semua yang mengerjakan teman-teman lingkungan dan RT, RW juga. RT saya kira dari A sampai Z itu. Mereka sampai tempat cuci tangan, lalu tempat memandikan jenazah. Jadi kegiatan RT itu mungkin karena saya warga RT situ mau ikut iuran dari sampah, lalu keamanan, itu yang membuat mereka satu saudara. Setiap bulan bertemu, tapi kalau waktu pandemi kita tidak bertemu lagi. Setiap bulan kita ketemu. Lalu kegiatan 17 Agustus. Itu terlihat menyenangkan, terharu malah. Waktu almarhum meninggal itu saya sungguh terharu. Itu saja, Pak Heru. Matur nuwun Bu Budi. Bapak Ibu yang lain,
Ini kan pasti di komplek banyak atau di RT RW lebih sering ini. Monggo. Pak Heru, saya mau mengeko sebenarnya yang tadi Bu Budi ya. Kan peristiwanya kan baru banget itu dan sangat terasa. Ketika almarhum Pak Budi ya, kita melihat ke sana, ternyata semua Karang Taruna anak-anak muda itu sangat terlibat. Semua di situ bekerja keras ya. Dan saya dengar, kita lihat juga yang membawa Pak Budi itu ke rumah sakit juga itu dari dari RT RW atau anak-anak muda itu. Dan barang itu waktu kita memandikan Pak Budi, malah alatnya itu dari masjid. Itu saya kira luar biasa kerukunan yang kita bangun, dan itu menunjukkan bahwa kita tidak eksklusif. Kita sebagai orang Katolik benar-benar berbaur, membaur, melebur dengan masyarakat. Nah, itu satu tambahan, itu pengalaman, karena itu sebenarnya kita lihat dan saya lihat, dan mungkin Pak Heru, Pak Anton, Pak Hasto, Mas Tono kalau ada di sini juga melihat gitu ya. Saya kira kita memang harus berjalan bersama-sama dengan semua warga di lingkungan kita. Kalau Bu Osman ini malah istimewa sebenarnya. Dia ikut di RT di kompleks, dia juga ikut RT di belakang itu, satu RW dengan Bu siapa? Dengan Bu Sari barangkali ya, satu RW ya. Dengan Bu Agus barangkali satu. Dengan Bu Hasto juga, Pak. Pak Anton ya satu RW barangkali ya. Mestinya RT-nya yang berbeda gitu. Ya, jadi, RT 1. Ya, terlibat di situ dan benar-benar seluruh kegiatan dan tadi kebutuhan atau kewajiban-kewajiban yang ada di RT depan dan belakang itu benar-benar kita ikuti dan menyenangkan gitu. Kalau ada kegiatan mereka akan datang, bertanya, diskusi, dan kalau mereka bikin kegiatan kan ikut kita terlibat. Saya kira itulah satu contoh dan saya kira kita semua begitu ya, dalam aktivitas kita di lingkungan juga sama, kita memperhatikan lingkungan kita ya. Jadi saya kira itu menyenangkan Pak Heru. Ya baik, terima kasih Pak Saya Osman. rasa pengalaman ini dari ibu yang lain, bapak yang lain bisa diceritakan, direfleksikan ya. Jadi ya monggo. Ya. Mungkin dari fasilitatornya juga mau menanggapi pertanyaan kali, bisa kali ya. Ya mungkin kalau dari komplek lain ya, saya kira kalau di komplek di sana sudah guyup ya. Ini satu komplek Bu Budi, Pak Osman gitu. Mungkin di komplek lain, misalnya siapa ya yang tidak di komplek atau mungkin punya pengalaman di tempat lain. Bu Adianto mungkin ada Bu pengalaman Bu dengan tetangga-tetangga, monggo. Nggak ada Pak, kalau ibu-ibu paling kegiatannya ya cuman arisan RT. Nah itu kan. Atau ya, apa kegiatan gitu, kita arisan sama-sama. juga nggak apa-apa, monggo saja. Apakah kegiatannya bagaimana, menyenangkan, atau karaokean bareng atau gimana kan kita nggak tahu Bu. Iya, malam kalau ibu-ibu arisan RT. Nah. Terus kalau ada itu kegiatan 17, kita masak tumpeng rame-rame gitu. Kita sama-sama memang nggak membedakan Katolik atau non Katolik, nggak, sama-sama memang menyenangkan Pak. Ya.
Ya, artinya pengalaman-pengalaman seperti itu yang perlu kita ungkapkan kan di sini, bahwa kita umat Katolik itu terlibat di dalam kegiatan RT, RW, dan bisa diterima masyarakat. Ya, kebetulan kita juga sama tetangga baik semua, Pak. Enggak pandang agama. Ya, itu aja, Pak. Ya, terima kasih, Bu Adianto. Ini mungkin Bu Unggul, Ibu muda ini. Ya, Bu Yasinta. Ada pengalaman. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk saya pribadi, emang saya merasakan saya masih kurang ya Pak untuk gabung di kegiatan, karena saya merasakan saya bingung juga nih antara kendala atau apa ya. Soalnya saya pengen banget ikut, tapi masalahnya anak-anak ini nggak bisa ditinggal begitu dan nempel Pak. Jadi untuk bergabung itu kayak rasanya maksimal gitu Pak. Jadi curhat. Nggak bisa. Itu begitu aja sih Pak. Saya pengen banget untuk gabung di kegiatan. Waktu itu juga sempat diminta untuk jadi kader. Cuma saya bilang belum bisa karena anak-anak juga kan nggak bisa ditinggal. Itu sih Pak. Ya, terima kasih. Ada pengalaman yang berbeda. Bu Imam mungkin ada ini pengalaman yang lebih lama ini juga di situ. Imam banyak tuh. Ya, Bu Imam, monggo Bu Imam sharing dengan kita. Baik yang baik ataupun pokoknya di sini tuh bebas. Yang baik dan baik sekali ya. Monggo Bu Imam. Pengalaman apa ya? Ya di lingkungan Bu, Ibu kan pernah ikut cerita mengenai lingkungan di RT RW, keterlibatannya seperti apa, ataukah mungkin ada yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, apa kendalanya, monggo saja Bu. Iya, karena saya satu RT dengan Mbak Ni ya, sama Bu siapa? Bu Atmo. Kita cuma bertiga itu yang iya. Jadi ya sama aja, kalau dia dari luar baik-baik semuanya, Pak. Tapi saya pernah sekali mengalami kalau saya itu dibilang kafir. Itu yang saya sampai sekarang bingung gitu, karena waktu itu kita pergi sama RT ke Bali ya, nggak semua orang ikut sih. Ke Surabaya atau kemana gitu. Terus dia kan bercerita di mobil, ada cerita, terus dia itu mau ngomong kafir, dia maaf dulu ke saya. Maaf ya Mbak Dian katanya. Kalau orang kafir loh, saya kan bingung. Kenapa kok maaf ke saya? Kenapa saya dibilang kafir gitu loh. Tapi saya terus akhirnya jawab, ya kalau kafir kan orang nggak punya Tuhan, saya Tuhannya ada kok, jelas, saya cuman gitu aja. Cuman ya itu, ibu-ibu di RT saya memang ada yang seperti itu. Cuman aku tanggapin biasa aja dan aku cuman bilang, ya saya punya Tuhan kok, saya bukan kafir gitu aja. Setahu saya kalau kafir nggak punya Tuhan soalnya gitu. Iya mereka diam sih. Tapi dia mau bilang kafir itu maaf ya Mbak Dian, saya bingung. Kok maaf ya, ngopo ya iki wong gitu. Itu aja sih Pak pengalaman, tapi saya sampai sekarang inget terus Pak. Saya enggak itu gimana gitu ya. Kok ada ya ibu yang seperti itu. Ini banget gitu loh anunya. Apa enggak suka sama saya, tapi dia baik banget sama saya gitu loh. Itu aja sih Pak pengalamannya, apalagi ya. Enggak ada kayaknya. Tetap baik ya hubungannya. Tetap baik kan? Apa? Tetap baik kan hubungannya? Iya, hubungan saya tetap baik. Walaupun saya dibilang apapun, Pak. Saya tetap baik dan menghormati mereka. Dan saya selalu minta maaf kalau mau, misalnya saya ada salah, ada apa gitu. Saya nggak enak dengan teman-teman walaupun di RT. Tetap baik, Pak. Cuman saya yang itu inget, kok ngomong kafir kok
minta maaf gitu loh. Berarti kan saya kafir. Ya Allah, ya udah sih itu. Yang paling sedih. Aku ya sedih, Pak. Tapi ya piye ya. Aku biasa aja tetap. Sampai sekarang baik-baik aja. Cuma saya cerita ya sama Mbak Ni, sama Bu Atmo gitu paling. Sama yang seiman. Terus pernah juga Pak pengalaman Lebaran. Dulu Lebaran kita paling berkunjung Pak. Kalau Lebaran, Natalan juga. Sekali ada yang bicara. Kita kan pas sudah di pintu nih Pak. Terpaksa nerima mereka. Mereka udah datang depan pintu. Katanya masa kita sampai begitu. Sebetulnya saya nggak mau bersalaman. Gitu. Ya kaget banget saya. Sejak itu memang kita jadi nggak pernah sowan-sowan lagi. Itu banyak sekali memang Pak. Ada lagi di tembok saya ditempel. Aneh-aneh aja. Nggak usah bersalaman, mengucapkan selamat Natal ya. Ditempel di tembok saya Pak. Saya bingung iki ono stiker gini. Aku ya ora paten kok ora salaman dalam hati. Sama suami saya bilang ora paten kok nggak disalamin. Aku nggak masalah. Cuman itulah ada tulisan-tulisan seperti itu yang saya alami sendiri Pak itu di kompleks saya. Aku pun bingung. Banyak sekali Pak kejadian-kejadian sebetulnya. Saya kan berbeda agama sama adik-adik saya semua ya Pak. Saya sendiri yang Katolik ber9 bersaudara. Tapi saya tetap mengurusin mereka semua. Saya tetap baik sama mereka, sama adik-adik saya. Nah terus ada salah satu, jadi banyak ya Pak ceritanya saya. Adik saya meninggal kan Pak, yang masih sendiri. Masih gadis tuh meninggal karena kanker payudara. Meninggal kan dari Semarang ya. Saya tinggalnya adik saya di Semarang, di rumah saya di Semarang. Terus sakit saya ambil sampai meninggal di Bintara. Terus ada yang ngomong lagi nih Pak. Nggak bisa katanya dia di ini, ada salibnya di rumahnya. Nggak bisa berdoa loh. Saya kan namanya ya dianya muslim ya Pak, adik saya muslim ya saya manggil orang masjid kan, sampai akhirnya nggak usah jadi didoain di masjid. Oh nggak apa-apa saya bilang gitu, doain. Itulah yang saya alami Pak. Saya berapa puluh tahun tinggal di sini ya, lama banget. Tapi itu kejadian di adik saya sendiri. Saya juga nggak apa-apa, nggak ada yang nengokin adik saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ada salibnya itu aja. Nggak bisa katanya berdoa yang ada salibnya. Gitu kan saya karena dia muslim ya saya panggil orang masjid, pokoknya mau berdoa ya untuk adik saya gitu. Kalau saya yang doain Katolik nanti salah lagi saya karena adik saya muslim. Nah saya manggil orang gitu dibilang begitu, oh nggak bisa berdoa di situ, salibnya gede katanya. Aduh, aku sampai ngelunda sih. Walah Gusti. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa, didoain di masjid nggak apa-apa. Saya hanya gitu Pak, tetap saya baik Pak sama orang-orang yang suka berkata seperti itu. Itu hanya pengalaman saya ya Pak, karena saya berbeda agama memang dengan adik-adik saya. Ya, Itu, terima kasih Bu Imam. Banyak sekali jadi ngomong. Ya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, tetapi pengalaman iman itu mudah-mudahan semakin menguatkan Bu Iman. Amin, amin. Makasih. Baik, mungkin sekarang kita menuju pertanyaan yang subtema kedua. Kita ke subtema kedua. Ini pertanyaannya itu menurut Bapak atau Ibu, apakah Ibu sudah terlibat dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara? Berikan contohnya. Kemudian apakah Bapak Ibu ikut pemilu atau dalam pekerjaan di kantor atau dimanapun ada kaitannya dengan politik. Misalnya anggota ormas atau segala macam lah, monggo diceritakan. Kemudian menurut Bapak atau Ibu apakah aktivis Katolik sudah menyuarakan nilai-nilai kasih dan kebenaran? Kemudian pertanyaan keempat, kalau belum, menurut Bapak atau Ibu, apakah mereka hanya memperjuangkan kepentingan politik untuk kekuasaan kelompok atau partai dan lain-lain? Monggo.
Ada yang mau yang 1, 2, 3? Pak Heru, saya mau masuk dulu ya, karena ini kan topiknya berat sebenarnya ya. Iya, betul, Pak. Topiknya berat. Tapi kalau lihat kita ya Gereja Katolik, ini pandemi ini contoh yang sangat bahwa Gereja Katolik sangat terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Komitmen Gereja Katolik dalam mengatasi pandemi itu sangat terlihat ya kan. Saya rasa itu contoh yang pengalaman kita dan sangat kebanggaan kita kalau kita lihat gereja kita benar-benar patuh. Gereja tidak buka ya. Harus pakai daftar segala macam itu. Protokol kesehatan itu benar-benar disuarakan oleh gereja. Sebenarnya itu kan untuk menyelamatkan umat, dan juga di sisi lain itu komit dengan program dan apa yang dimintakan oleh negara, oleh pemerintah. Saya kira itu contoh nyata yang bisa kita lihat semua, dan kita sebagai orang Katolik sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh gereja dalam kondisi sekarang ini dalam mengatasi pandemi. Kepatuhan kita kepada protokol dan peraturan pemerintah sangat tinggi untuk mensukseskan, bukan sebenarnya untuk mematuhi, tetapi untuk keselamatan kita juga dan keselamatan masyarakat dari pandemi. Nah, itu saya kira Pak Heru ya yang lihat keterlibatan gereja. Kalau soal politik kan itu terlalu berat ya. Kita nggak ada di partai juga. Nanti kalau kita masuk partai, nanti kita partai berbeda jadi susah juga. Saya dengan Pak Heru, saya di partai mana, Pak Hasto di partai mana, jadi repot juga. Gitu. Jadi, tapi yang tadi itu nyata-nyata dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dalam konteks kecil barangkali, sharing saya adalah kembali dalam pandemi. Vaksinasi itu kan penolakannya luar biasa ya. Karena masyarakat itu sudah sangat dipengaruhi oleh hoax ya, yang mungkin berita-berita yang membuat meruntuhkan keyakinan mengenai vaksin, penolakan vaksin gitu ya. Saya rasa kita cukup berperan baik di situ. Kita diskusi dengan teman-teman kita, bukan hanya yang non-Katolik, yang Katolik pun ada yang nggak mau loh. Nanti kalau saya vaksin, saya kabur dah katanya nggak mau, karena sudah termakan gitu ya. Saya rasa lumayan keterlibatan kita di situ, jadi memberikan keyakinan bersama bahwa kita sebagai orang Katolik, di lingkungan kita, di keluarga kita, saya mendorong benar-benar bagaimana supaya patuh terhadap itu, menjalankan secepatnya, dan juga ikut dengan protokol kesehatan. Itu saya kira mudah-mudahan itu bisa pengalaman dan kontribusi dalam rangka berbangsa dan bernegara ini. Nyata di dalam masa pandemi ini. Saya kira gitu, Pak Heru, mungkin teman-teman yang lain boleh sharing. Mudah-mudahan Bu Lucy sama Bu Rina masih bisa catat ya. Saya cepat sekali tadi. Monggo yang lain. Terima kasih Pak Osman. Itu contoh-contoh yang bisa mungkin tidak usah terlalu berat kita memikirkannya. Contoh-contoh kecil seperti itu. Barangkali pada saat bisa saja contohnya mengenang hari-hari nasional. Nah, monggo saja ada pengalaman apa untuk ngajak cucu atau upacara atau segala macam. Kemudian yang berpolitik ikut pemilu kan di situ tadi sudah saya sampaikan di situ. Monggo ada yang ini Bu Sari kali itu belum bersuara dia. Sari ada nggak sih?
Bu Sagala kali, Bu Sagala, monggo. Pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya untuk cucu-cucunya mungkin monggo saja. Ayo upacara saat sekolah atau gimana kan gitu Bu. Cucunya Kak, masih dimomong cucunya, jadi pengalaman ngomong aja. Ya mungkin Bu Sagala dengan nonton pada saat 17-an itu kan sudah menunjukkan itu Bu. Yang diceritain kalau masalah cucu Pak, ya enak pahitnya Pak. Namanya ngomong Pak. Satu ke belakang, dua-duanya ke belakang. Satu. Jadi kalau memang maaf ya Pak Kolok, tadi karena Pak Heru bilang mengenai cucu. Jadi kalau mengenai ya nggak ada ya, karena kita orang ibu rumah tangga, jadi nggak ada di kantor, nggak ada berpolitik. Jadi ikut politik kan misalnya ikut pemilu itu kan sudah berpolitik Bu. Nggak usah yang jauh-jauh mikirnya yang berpolitik itu yang neko-neko. Iya. Jadi berpolitiknya antara cucu dengan neneknya Pak. Tapi ikut nyoblos ya Bu waktu puji Tuhan ikut. Iya, puji Tuhan ikut. Nah, itu kan sudah ikut berpolitik. Kalau mengenai ikut bernegara ya bernegara Pak. Contohnya kita adalah masih warga negara Indonesia kok. Jadi kita benar-benar kita bernegara. Ya. Mengibarkan bendera pada saat Hari Nasional. Di rumah Pak, yang benderanya di rumah kita hormat. Nah, iya. yang sederhana saja Bu, nggak usah ini. Yang belum siapa nih? Bu Agnes Sari. Bu Sari. Nomor 3, ada yang ini enggak? Ada yang menurut Bapak Ibu, apakah aktivis Katolik sudah menyuarakan nilai-nilai kebenaran, kasih dan kebenaran? Ya, tema 2 ini memang agak berat Pak Heru ya, jadi saya kira oke lah Pak. Sudah menyuarakan lah ya Bapak Ibu ya. Iyalah. Ya. Ya. Romo Beni itu teriak-teriak di TV, ada Romo Magnis ya kan. Jadi bisa kita lihat tuh banyak tokoh-tokoh ya, Katolik. Benar. Romo Beni, benar itu. Tokoh-tokoh Katolik yang benar-benar menunjukkan ya 100% Katolik Indonesia, 100% Katolik ya Bu Budi ya. Ya, Romo Beni itu yang terakhir yang. Kalau itu Pak Puyono itu gimana itu Pak? Puyono itu. Itu uang dolanan kuwi wong kuwi. Uang dolanan. Iya. Kalau Romo Beni yang terakhir itu sangat gaul itu. Sangat berani loh. Dia mengatakan MUI, MUI jangan menjadi sarang radikalisme. Berani itu Romo Beni. Ya. Karena Romo Beni itu kiai di kalangan Muslim. Iya. Dia termasuk salah satu tokoh yang menyuarakan Katolik, menyuarakan kebenaran. Ya, untuk kita bukan takut ya, atau karena minoritas gitu ya. Tapi nyun sewu,
saya bukannya sombong, menyuarakan kebenaran itu tidak harus geruduk nang dalan seperti 212. Benar tidak? Geruduk 212 menyuarakan kebenaran opo? Tidak dong. Romo Beni itu idola saya, betul. Lah kalau mereka bilang kita takut karena kita minoritas. Enggak loh, enggak takut sebenarnya. Ya kita menganggap bahwa mereka itu hanya ingin eksis, tapi tidak tahu apa yang mereka katakan. Nol besar mereka. Cara kita tidak seperti Nyun Sewu 212 yang geruduk nang dalan nekake wong akeh. Tidak begitu. Sampun itu saja. Oh, terima kasih Bu Budi. Ya mungkin barangkali kalau memang tokoh-tokoh yang kita kenal itu banyak yang menyuarakan. Tapi kalau saya lihat itu tokoh-tokoh yang memang mereka duduk di partai itu, tokoh-tokoh partai itu memang menyuarakan kepentingan kelompoknya kalau menurut saya. Kira-kira begitu. Mungkin ada lagi yang harus disampaikan di sini. Ini memang agak berat. Saya kira Pak Heru cukup ya. Ini udah lewat 7:30 juga ya, udah mendekati jam 8. Oh iya, betul. Nggak terasa kita diskusinya cukup hebat ya. Untuk saya masuk untuk Bu Rina ya jangan ditulis geruduk ngono kuwi. Enggak, Bu. Ya, berarti ini saja. Iya, jangan ditulis geruduk. Geruduk ya opo. Tapi kan dipilih, Bu. Ya. Sudah ahlinya Bu Rina itu, Bu. Oke. Dia kan sekretaris kita, Bu. Iya, nanti ada dibantu Bu Lucia kok di situ. Nanti redakturnya ada. Iya, sampun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Diskusi yang hebat, yang bagus sekali, menyuarakan hati masing-masing. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa ini adalah memang tujuannya untuk masukan-masukan mungkin ya dari tingkat lingkungan, kemudian nanti ke tingkat wilayah, paroki, kemudian nanti yang lebih tinggi lagi. Monggo saya kira kami akhiri untuk fasilitator untuk tema 1 dan 2. Untuk tema ke-3, 4 kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Monggo Pak Hasto, terima kasih semuanya. Timnya di sana. Sebelum ke Pak Hasto, jadi Pak Heru tadi Bapak Ibu ya sudah jelaskan. Ini ada baru tema 1 dan 2. Masih ada tema 3 dan 4. Kita akan lakukan dalam satu pertemuan sinode lagi minggu depan. Jadi sekaligus juga sebenarnya semacam menggantikan pertemuan bulan keluarga juga ya. Jadi tetap ada aktivitas di kita. Nah, dan pertemuan 3 dan 4 itu kita rencanakan Sabtu depan. Dan saya harapkan Bu Budi, Bu Hendru dan Bu Hadianto, Bu Theo, dan semua kita gabung lagi di minggu depan, dan saya harapkan bisa bertambah dan bersuara, bersharing mengenai apa yang kita alami. Nah, nanti ini masih ada tugas berat dari Bu Rina dan Bu Lucia untuk membuat
catatan. Mereka tidak akan merubah apa yang dibicarakan. Mereka hanya merekam, mencatat apa yang sudah dibicarakan dan tidak apa adanya gitu loh. Tapi tadi Bu Budi bilang jangan dicatat apa? Itu bahasa Jawa, geruduk itu. Nah, kalau bisa dibikin bahasa Jawa dikit-dikit juga nggak apa-apa. Itu kan artinya ya jangan geruduk. Geruduk itu apa ya? Ditulis semuanya itu Pak maksudnya. Geruduk itu bahasa Jawa itu ada kastanya ya, ada kastanya. Bu Rina pasti perso itu. Geruduk itu piye yang geruduk. Bu Budi percaya di KJ itu lebih banyak ahli bahasa Latin aja ada, apalagi bahasa Jawa gitu loh. Bahasa Yunani aja juga bisa mereka. Loh, bahasa Yunani itu apalagi bahasa Latin. Bahasa Latin makanya, untuk kita jadi, itu sakral, bahasa sakral. Ya, jadi bahasa Jawa kecil buat KJ nggak ada masalah. Terserah deh, geruduk itu. Apa datang rame-rame begitu. Model kita. Jangan dicatat ya Bu Rina. Sudah. Model kita tidak geruduk begitu maksud saya itu. Geruduk itu serbu Bu Budi. Diserbu. Iya begitu. Itu diserbu. Ya, jadi sinode kita ini akan bersambung. Nah, ditutup dulu pada hari ini. Kita minta dilanjutkan. Jadi sinode ini sebenarnya dibuat dalam suasana ibadah ya, meskipun kita berbicara reflektif, tapi ini bagian dari sharing iman, refleksi iman, gitu ya. Jadi tadi itu bukan benar salah, tetapi apa yang kita ungkapkan ini pasti punya makna dan manfaat. Silakan Pak Hasto, lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Dan sebelum kita ke acara selanjutnya adalah penutup, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan OMK, dan juga terutama bagi Bapak Ibu yang telah bersuara atau menyuarakan dalam pertemuan sinode yang pertama ini. Dan seperti tadi Pak Ketua bilang bahwa ini akan kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua, sinode yang kedua, minggu depan, tanggal 4 Desember, dengan tema yang berbeda. Itu ada tema 3 dan tema 4, nanti akan dipersiapkan lagi oleh fasilitator. Jadi, saya minta Bapak Ibu tetap setia bersama kita, karena kita juga setia selalu. Seperti Mas Tommy juga selalu setia menjadi host pertemuan Zoom kita pada malam ini. Untuk itu, terima kasih Mas Tommy. Kita lanjut dengan doa penutup. Doa penutup. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri, yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, dan jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon padamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selamanya, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, jangan bergoyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang mengasihi, peduli dan berbakti demi cinta tanah air Indonesia pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa.
Bagian terakhir kita foto bersama ya, jangan live dulu. Terima kasih Pak Hasto sudah memfasilitasi. Yang terakhir ini kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke kita semua ya, dan atas sharing-sharing kita. Mas Tommy supaya diatur foto. Bu Sari, kameranya dong. Sama Bu Desi ya. Tapi kaitan tadi kalau Bu Desi lagi di luar ya? Pak Romi lagi di luar kelihatannya, di jalan ya. Iya, oke. Berarti Bu Sari ya? Oke, udahlah. Oke. Dan Bu Sari, Bu Robert. Gitu. Robert. Oke. Siap? Ya. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasto. Terima kasih semuanya, Mas Heru, Pak Hasto. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat malam.